Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusnidar dari MIN Bu, 22. silakan Ibu. Ya, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah. Sehat ya Bu semua ya. Semoga kita sehat-sehat ya Bu. Sehat, Bu. Oke. Semangat kuliahnya insya Allah ya. Kemudian Bu Nurbaiti, silakan Bu Nurbaiti, perkenalkan diri dulu Bu Nurbaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, tempat tugas di MIN 31 Aceh Utara, alamat di Alwi Putih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zulkarnain, silakan Pak. Pak Zulkarnain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnaini. Saya bertugas di MIN 22. Ini Bu, saya biasanya menggunakan 2 akun Bu ya. Nanti kalau aneh, satu akun yang aneh itu biasanya akun saya Bu. Itu biasanya pakainya 2 akun nanti Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita bisa belajar dengan baik. Masalah mau 2 akun nggak apa-apa ya. Kemudian Bu Agustina, silahkan. Bu Agustina, silahkan Bu Agustina. Oke, karena Bu Agustina belum ada, Pak Bu Husna, silahkan Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna, saya bertugas di MIN 1 Aceh Utara. Alamat saya di Tupin Siran, Gandapura. Oke, terima kasih Bu Husna, sehat-sehat semuanya ya. Kemudian Pak Saiful Amri. Pak Saiful Amri, silahkan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Amri, bertugas di MIN 11 Aceh Utara, tinggal di Panton Labu. Nah, Pak Zahiri ini berarti tinggal. Pak Zahiri, ini profilnya belum ya atau gimana? Belum nampak video. Oke, Pak Zahiri. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Ya. Saya dari halaman 1 Aceh Utara, Pantai Labu, Bu. Pantai Labu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang belum berarti Pak Yusuf ya, ini baru masuk ya Pak Yusuf. Silahkan Pak Yusuf. Halo, Pak Yusuf nggak ada? Oke, karena belum ini Bu, baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan presentasi. Bapak Ibu silakan siapkan catatan dulu ya sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya tinggal tadi sebentar. Baik ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Rahmi Maulida. Saya adalah tim koordinator dari mata kuliah ini, membantu Pak Zulfikar Ali Butu. Nah, saya dosen di jurusan matematika YN Losmawe. Asal saya dari Takengon. Oke. Nah, Bapak Ibu, latar belakang dari Bapak Ibu di latar belakang pekerjaannya ini tadi kan dari SD ini, kemudian dari Bapak. Nah, apakah ada yang kepala sekolah Bapak Ibu? Di unmute aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, yang dari tengok deh. Ada. Recording stopped. Oke, mohon maaf, saya terpental dari Bapak statusnya jadi kepala sekolah di instansinya masing-masing. Recording in progress. Ada? Nggak ada ya? Berarti kita ini semua ya pelaksananya. Putus-putus Bu, kurang dengar. Dengar suaranya, Bu. Putus-putus. Bahan kita yang pertama adalah saya mesti putus-putus. Oke. Ini kondisi jaringan. Artinya saya harus pindah tempat. Saya ambil pindah tempat dulu ya. Oke, ini suaranya udah jelas Bapak Ibu? Tadi terputus-putus ya? Alhamdulillah jelas Bu. Alhamdulillah udah jelas Bu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi jaringannya kurang pas tempat saya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang RPS-nya dulu, akan saya sampaikan. Ini saya coba share screen. Kenapa saya harus menyampaikan RPS? Karena terkait sebenarnya bagaimana sih ke depannya kita harus melaksanakan perkuliahan ini. Baik, jadi kalau misalnya sayanya nanti ada khilaf, belum ngajarnya, nah jadi bisa diingatkan ya. Oke, ini adalah manajemen akreditasi mata kuliah kita. Nah, bentar lagi loading.
Oke, untuk apa namanya, untuk matriks pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah pada pertemuan hari ini saya akan mengkaji tentang RPS ini dulu, menyampaikan sebenarnya ya, menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester kita. Ini saya pertemuan 1 sampai pertemuan 8, yaitu yang pertama kita akan hari ini belajar tentang pengantar akreditasi sekolah atau madrasah. Kemudian minggu depan yaitu dasar yuridis akreditasi sekolah atau madrasah. Yang ketiga persiapan akreditasi sekolah dan madrasah. Nah, pada pertemuan keempat kita akan melaksanakan kuis Bapak Ibu. Jadi kuisnya nanti saya menggunakan form yang akan dikasih limit waktu. Jadi Bapak Ibu nantinya akan mengisi Google Form tersebut dengan menjawab jawaban yang benar. Itu sistem kuis, ada apa namanya, ada esainya ya, tapi tidak ada pilihan ganda. Nah, itu sistem kuis kita. Jadi dimanapun posisinya, insya Allah bisa mengerjakan kuis ini. Ya. Nah, kalaupun misalnya nanti, misalnya minggu depan nih saya nggak bisa mengajar Bapak Ibu, saya akan mengirim bahan video dari saya sendiri ya, bukan video dari orang, dan PowerPoint yang akan saya presentasikan via video itu. Jadi segala soal dari kuis tidak akan keluar dari apa yang saya sampaikan dan apa yang dipelajari insya Allah. Kemudian pada pertemuan kelima kita mempelajari instrumen apa sih sebenarnya yang harus diisi pada akreditasi sekolah dan madrasah. Kemudian yang keenam, telaah instrumen akreditasi sekolah dan madrasah 1. Yang ketujuh, telaah instrumen akreditasi sekolah dan madrasah 2. Nah, pada pertemuan ke-8, telaah tentang akreditasi madrasah yang ketiga. Jadi ini bahan. Pada pertemuan ke-6, ke-7, dan ke-8 itu diberikan penugasan kepada Bapak Ibu, akan diberikan kelompok untuk menelaah instrumen akreditasi bagaimana sebenarnya cara penilaiannya nantinya. Mana tahu Bapak Ibu sebagian kan nanti jadi kepala sekolah yang harus memimpin sekolahnya untuk menyiapkan akreditasinya lebih baik lagi, menjadi unggul, ya kan? Baru pertemuan ke-9 nanti adalah ujian capaian pembelajaran UTS. Setelah itu ini selesai sama saya, baru dilanjutkan dengan Pak Zulfikar Ali Butu. Baik, kita lanjut ke materinya ya. Dan materi ini, Bapak Ibu, kita sambil sharing. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya selagi saya presentasi, silahkan, nggak masalah. Jadi misalnya Bu, saya mau bertanya nih, kita diskusi sama-sama Bapak Ibu. Biar kita saling membagi ilmu, karena kan saya ranahnya di institusi Bapak Ibu di sekolah. Mana tahu ada ilmu yang belum pernah saya dapat dari Bapak Ibu, ternyata saya dapat. Saya kebetulan aja ini duluan doktornya dari Bapak Ibu, makanya saya diamanahkan. Padahal Bapak Ibu sebagian mungkin seperti orang tua saya. Baik ya, saya coba share screen PowerPoint-nya hari ini. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Oke, udah nampak ya Bapak Ibu ya? Baik, bismillah. Hari ini kita akan mempelajari manajemen akreditasi lembaga pendidikan Islam. Nah, pada ini pertemuan pertama, pengantar akreditasi sekolah atau madrasah. Kenapa judulnya itu sekolah atau madrasah? Karena mungkin yang bapak-bapak di Dinas Pendidikan kita biasa memang menggunakan kata sekolah, sedangkan di Kementerian Agama
kita menggunakan madrasah. Jadi kepala sekolah, kepala madrasah, guru sekolah, guru madrasah itu sebenarnya hal kecil tapi banyak menjadi simpang siur. Nah, kalau dulu kan kita lebih sering ngomongnya murid, siswa. Nah, ternyata sekarang tuh kita ngomongnya peserta didik. Nah, jadi kata-kata dan istilah itu ternyata sudah berubah sesuai ritme waktu, ritme zamannya. Nah, ini dia. Sekolah itu, kalau misalnya institusi, itu diakreditasi oleh asesor dari BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, sedangkan untuk madrasah atau sekolah, langsung diasesorkan oleh BAN-SM. Apa itu BAN-SM? Yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Mereka punya moto profesional, terpercaya, terbuka. Nah, kenapa harus profesional? Karena yang dihasilkan adalah sekolah atau madrasah yang benar-benar profesional. Kenapa harus terpercaya? Karena tidak ada sokongan dana atau apapun dari antara asesor dan asesi. Kemudian harus terbuka. Jadi benar-benar kalau memang data itu ada. Kalau memang data itu tidak ada. Tapi secara yang kita ketahui, data-data itu sebenarnya kalau memang kita dari awal sudah mengikuti SOP-nya, Bu, Bapak, dari awal kita menetapkan aturannya, persuratannya, pembukuan suratnya, surat masuk, surat keluar, kemudian data mahasiswanya, data siswa masuknya berapa, itu terdata dengan rapi, Bapak Ibu, insya Allah tidak ada kegabukan waktu hari akreditasi terjadi. Ya, baik. Selanjutnya apa? Apa itu akreditasi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silahkan kita boleh diskusi. Apa dulu akreditasi? Sebelum kita mengetahui apa sih sebenarnya definisi akreditasi daripada ahli. Silahkan Bapak Ibu yang mau. Ada Bu Husna, Bu Yusnidar, Bu Nurbaiti, Bu Agustina, Bu Rosmiati, Pak Zulkarnain, Pak Yusuf, Pak Zahiri, Pak Syukri, Pak Edi, Pak Saiful, semua saya absen. Pak Amin ada juga ini. Oh, ini ada Bu Cutubit. Silakan, ada yang mau memberikan pendapat apa sih sebenarnya akreditasi itu, Bapak Ibu? Boleh, yang Bapak Ibu tak ketahui aja sih, yang selama di sekolah, selama jadi pimpinan, yang jadi kepala sekolah. Apa itu akreditasi sebenarnya? Bagaimana sih? Kenapa harus ada akreditasi? Apa itu sebenarnya? Apa sih akreditasi? Silahkan. Boleh Bu Yusnidar, silahkan. Penilaian, Bu. Ya? Penilaian. Akreditasi adalah penilaian kesesuaian tertentu. Penilaian, oke. Kata kuncinya berarti penilaian ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ada kata kunci penilaian. Silahkan. Evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri, boleh. Kemudian siapa lagi? Ya, dengan saya. Baik, Bu Nurbaiti, silahkan. Proses penilaian kualitas di madrasah yang diakreditasikan. Semua proses penilaian, proses evaluasi, berarti arahnya ke sana ya Bapak Ibu semua ya. Nah, baik. Terima kasih nih, luar biasa nih atensi dari Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa sih akreditasi itu? Kita lihat. Nah, mana ya? Oke. Akreditasi, iya. Tadi ada yang jawab penilaian, Bu Yusnidar, Bu Nurbaiti, kemudian Pak apa tadi yang kepala sekolah Man 1 kalau nggak salah ya. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pasal 1 ayat 22. Jadi dasar hukumnya ini, Bu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 22. Nah, itu dia. Jadi akreditasi tadi seperti kata Bapak Ibu semua, jawaban Bapak Ibu adalah kegiatan penilaian layak nggak program ini. Kenapa ada kata gini nih? Saya lihat nih, ada kata dan garis miring atau. Kenapa?
Ada program di sekolah. Layak nggak program itu dipertahankan? Satuan pendidikannya itulah sekolah kita. Layak nggak sekolah itu juga dipertahankan? Makanya perlu ada penilaian. Contohnya gini juga kualitas. Kalau ibu-ibu tahu. Kalau misalnya menguji suatu makanan, ini makanan ini ternyata waktu hari ini udah pas ada yang kurang. Kemudian ibu nilai lagi, oh ini kurang gulanya. Oh ini itulah namanya penilaian kelayakan layak. Kalau kita ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, itu kan sering itu ada acara lomba masak, dan penilaian kelayakan dia layak nggak dibawa ke jenjang kabupaten, dari kabupaten ke provinsi. Itu dikatakan penilaian kelayakan. Nah, baik. Kemudian apa lagi? Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional. Nah, lanjut lagi. Nah, kegiatan akreditasi ini diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan madrasah arahan untuk melakukan lanjutan serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Oke. Jadi, akreditasi ini menjadi suatu landasan kita semua untuk mendorong suatu institusi, untuk mendorong satuan pendidikan, untuk mendorong suatu program dalam satuan pendidikan itu menjadi lebih berkembang, menjadi lebih berlanjut. Tapi apa? Berkembang dan berlanjutnya itu diharapkan memiliki mutu dan dinilai melalui kegiatan akreditasi. Nah, apa saja Bapak Ibu pedoman akreditasi? Nah, ini yang penting. Apa saja pedoman akreditasi? Yang pertama adalah pedoman akreditasi itu adalah harus mengacu pada BAN SM. Ingat, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Provinsi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Jadi biasanya penugasan asesor ini adalah penugasan dari provinsi untuk asesor BAN SM. Sering ada seleksi untuk menjadi asesor BAN SM. Tetapi saya kurang tahu, atau mungkin Bapak Ibu tahu apakah ada guru atau kepala sekolah yang menjadi asesor untuk BAN SM. Cuman yang setahu kami dari praktisi pendidikan, yaitu dosen minimal S2. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu informasinya, bisa berbagi sama saya ya. Yang kedua, acuannya sekolah atau madrasah itu menyiapkan diri memenuhi ketentuan pelaksanaan akreditasi. Ya memang iya, karena tanpa kita siapkan, kita tidak bisa menghadapi visitasi, akreditasi oleh asesor. Harus semua disiapkan, bahannya apa, apalagi sekarang daring. Daring itu sebenarnya Bapak Ibu malah kalau menurut saya lebih tegang daripada luring. Kalau luring, nah belum tanya wa Aceh, jadi sangat pemulia jame. Ayo Bapak, kita makan mie Aceh dulu, minum kopi. Jadi segala hal bisa kita hidangkan untuk itu. Jadi tapi kalau misalnya ini kalau misalnya daring itu nggak bisa, memang ketat. Saya mau dokumen ini Bapak Ibu, mana? Nah tunjukin linknya. Oh ya harus cepat. Saya mau dokumen ini. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya malah di sini kesiapan untuk abad 21, pengembangan kita pada komputer juga, teknologi juga dituntut lebih sigap supaya lebih berkembang pada proses akreditasinya. Baik, yang ketiga adalah acuan dalam mengevaluasi program sekolah dan madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masa depan. Yang keempat, sebagai alat manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan program untuk peningkatan kualitas akreditasi. Baik, selanjutnya adalah Nah, kita masuk pada pengertian dan landasan hukum akreditasi sekolah dan madrasah. Nah, yang
Yang pertama itu tadi pengertian akreditasi ini udah kita jelaskan tadi. Pengertian akreditasi adalah sistem penilaian ya. Nah, kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 22. Nah, apa itu pengertian akreditasi sekolah dan madrasah? Akreditasi sekolah madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap layaknya satuan itu atau layaknya program pendidikan itu yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Artinya apa? Ketika sebuah sekolah bisa mempertaruhkan kelayakan sekolahnya, ayo masuk ke sekolah kami. Kami punya nilai tinggi. Apa nilai Anda? Kami punya akreditasi A. Kami punya akreditasi unggul. Itu kepercayaan diri pimpinan kepala sekolah dan sekolah itu. Nah, mereka percaya diri kenapa? Karena mereka layak, sudah diakreditasi. Dan kami punya segala hal nilai-nilai yang termuat dari akreditasi. Pemenuhan nilai-nilai, pemenuhan syarat-syarat dalam akreditasi. Contoh, kami punya fasilitas ini loh. Di sekolah sana belum tentu ada. Kami punya kualitas ini loh untuk siswa-siswi kami. Di sekolah sana tidak ada. Kami punya kuantitas ini loh di sekolah sana. Nah, jadi nih, kita punya kepercayaan diri sebagai pemimpin sekolah, kita punya kepercayaan diri sebagai guru untuk menggait siswa-siswa kita masuk ke dalam sekolah atau madrasah kita, untuk menjadikan sekolah kita, untuk menjadikan madrasah kita, untuk menjadikan program pendidikan kita itu layak diterima oleh masyarakat secara profesional. Nah, apa saja jadi tujuan dari akreditasi? Tujuannya satu, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah, ini yang saya jelaskan tadi. Layak sekolah kami, layak program kami, ini kami berikan untuk masyarakat layak, untuk anak bapak ibu layak. Kemudian memberikan pengakuan peringkat kelayakan yang tadi juga. Wow, akreditasi sekolah saya A. Ayo kemari bergabung sama kami. Insya Allah kami bisa membantu mengembangkan keilmuan untuk anak bapak ibu semua. Memetakan mutu pendidikan berdasarkan SMP. Mutu pendidikan dipetakan. Jadi biasa ada klaster tinggi, klaster sedang, dan klaster rendah. Nah, itu Bapak Ibu lebih paham memang dari saya klaster-klaster tersebut ya. Kemudian memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Siapa stakeholdernya? Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terkait pada sekolah kita. Pengawas juga itu masuk stakeholder, semua termasuk stakeholder pimpinan juga. Kemudian manfaat hasil akreditasi. Yang pertama adalah manfaatnya untuk peningkatan mutu udah pasti, rencana pengembangan sekolah udah pasti. Kenapa menjadi rencana pengembangan sekolah? Kalau di institusi Bapak Ibu, kalau misalnya dia peringkatnya A, maka kucuran dana untuk pengembangan program di institusi tersebut maka akan ditambahkan. Apakah di sekolah juga begitu Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya akreditasinya meningkat, maka dananya juga bertambah, apa itu, bantuan operasional sekolah atau bosnya biasanya begitu. Kemudian umpan balik dalam usaha pemberdayaan, pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka penetapan visi misi. Nah, ini kan warga sebagai stakeholder kita untuk membantu kita menetapkan visi misi, tujuan sasaran, strategi dan program sekolah kita ke depannya atau madrasah ini. Kemudian motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional, dan internasional. Kalau di akreditasi institusi ini udah ada akreditasi internasional, tetapi di BAN SM memang belum. Yang keempat yaitu bahan informasi bagi sekolah atau madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Dan yang kelima, acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Nah, jadi tadi ada manfaat secara umum. Ini manfaat secara khusus untuk sekolah dan madrasahnya apa? Nah, manfaatnya ini.
Bagi kepala sekolah atau madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator layaknya sekolah itu, layaknya madrasah itu. Kemudian dinilai juga Bapak Ibu, dengan akreditasi berarti kinerja warga sekolahnya segitu, kinerja warga madrasahnya juga segitu. Jadi semakin baik akreditasi, maka penilaian kinerja warga sekolah dan madrasahnya juga berarti makin baik. Nah, termasuk apa? Termasuk juga kinerja kepala sekolah dan kepala madrasahnya. Berarti selama kepemimpinannya, selama periode kepemimpinannya berapa tahun, itu diakreditasi. Oh, ternyata dengan Bapak Kepala A, akreditasinya dulu masih C, tapi dengan Bapak Kepala Sekolah B bisa membawa sekolah dan madrasah tersebut menjadi A nilai yang baik. Nah, di samping itu hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah. Ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa semakin tinggi akreditasi, maka semakin tinggi juga pendapatan sekolah yang akan dicairkan. Nah, ada juga nih manfaat bagi kita para guru, Bapak Ibu. Apa? Hasil akreditasi itu sebagai dorongan untuk meningkatkan diri, bekerja keras, memberikan layanan terbaik bagi peserta didik, guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah atau madrasah. Nah, jadi kalau secara mentalnya, sebenarnya guru akan lebih senang ketika sekolah dan madrasah memiliki akreditasi yang bagus, maka otomatis sekolah dan madrasah itu telah memiliki sarana dan prasarana yang bagus. Hal ini imbasnya apa? Maka guru senang bekerja dengan sarana yang ada, guru bahagia bekerja dengan prasarana yang ada. Jadi dengan sarana yang ada, dengan prasarana yang ada, gurunya aman, maka bekerjanya juga aman insya Allah. Itu tugas dari kita semua para pendidik. Nah, apa manfaat bagi masyarakat? Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, itu diharapkan akreditasi ini sebagai informasi yang akurat serta layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah atau madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya. Nah, kan ini sama ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, ketika kita mau mengantarkan anak-anak kita ke jenjang sekolah baik SD, SMP, SMA, pasti kita memilih itu akreditasinya apa ya? Bagus nggak? Terus masyarakat banyak nggak yang ke situ ya? Nanti pasti kita nanya-nanya lagi nih sama yang lain. Bu, anaknya sekolah di situ ya? Gimana sih pelayanan di sekolah itu? Bagaimana sih sebenarnya kualitasnya, gurunya gimana? Bagus nggak? Terus ngajarnya gimana? Jadi kan pasti kita sebagai orang tua mau memiliki sekolah untuk anak dengan kualitas yang terbaik, ya. Kemudian apa bagi peserta didik? Bagi peserta didik hasil akreditasi mampu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu, mereka nggak sadar aja. Karena kalau misalnya nih guru peserta didiknya dari SD. Nah, peserta didik dari SD mereka masuk sekolah yang yang ditentukan secara tidak langsung oleh orang tuanya. Ini kamu sekolah di sini ya, Nak. Ini. Tapi dengan beriringnya waktu mereka akan sadar pola-pola pembelajaran di sekolah tersebut. Oh iya, mereka mengikuti pendidikan di sekolah yang bermutu. Ya, begitu. Nah, apa manfaat bagi pemerintah terkait akreditasi ini? Bagi pemerintah, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu cuma materi yang untuk hari ini pengantar akreditasi. Ini maaf ya saya tutup videonya karena jaringannya kurang bagus. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, silahkan Pak Amin. Tapi katanya sakit tadi Pak Amin ya? Ya, tapi nak tega juga Bu, karena kuliah perdana sambil istirahat di rumah sakit. Saya ikuti yang ingin saya sampaikan. Pertama saya mohon maaf
mungkin tidak tidak fit karena kondisi saya kurang sehat. Karena ini mungkin menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab saya selaku komisaris. Mungkin saya hanya menyampaikan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau bisa Ibu share di grup supaya kami bisa mempelajarinya. Demikian Ibu, terima kasih. Baik Bapak, nggak apa-apa Bapak. Saya nggak memaksakan Bapak istirahat juga, nggak apa-apa. Kalau mau sambil dengar juga nggak apa-apa. Karena kita ini kan prosesnya daring, Bapak Ibu masih dimudahkan sama kita semua. Dari rumah bisa, dari kantor bisa. Jadi insya Allah dimudahkan. Baik, yang lain ada yang mau memberi tanggapan boleh terkait slide tadi atau memberi pertanyaan. Silakan Pak Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihatnya mukanya lain, suaranya keluarnya tempat lain Pak Zulkarnain ya. Ini Bu ada. Ya makanya kan saya bilang tadi yang gunakan dua akun Bu ya. Ya. Boleh silakan ini Bu, saya punya saran sedikit itu yang yang tadi RPP silabus tadi tolong Ibu nanti ya RPS-nya itu tolong di share ke grup, kemudian PowerPoint Ibu juga. Itu saran Bu ya, yang disaran. Dan ini yang jadi sedikit pertanyaan, itu masalah akreditasi setiap sekolah itu setiap 5 tahun Bu ya, lebih kurang gitu Bu ya. Setiap sekolah itu akan akreditasi itu setiap 5 tahun sekali. Jadi yang saya lihat itu sebuah akreditasi sekolah itu merupakan hal yang sangat bagus sekali. Tapi ada hal juga sedikit yang terganjal yang kita lihat itu, yaitu perbedaan, apakah ada perbedaan antara kota, desa, dan terpencil. Karena seperti kita ketahui, setiap wilayah itu dengan karakter dan ada budaya yang berbeda-beda. Kalau di kota bisa dikatakan fasilitas pendidikannya lebih memadai, bahkan sangat lebih sekali memadai daripada daerah desa dan pedalaman. Kalau kita lihat pun dari pemerintah pun tuh dana yang dikirim untuk biaya pendidikan itu sudah diambil 20% buat pendidikan di Indonesia. Tapi keadaan yang kita lihat itu dominannya biaya pendidikan itu lebih condong kepada arah pembangunan saja saya lihat. Lebih kepada sarana bangunan, sedangkan sarana yang lain seperti misalnya pelatihan guru dan sebagainya itu agak kurang. Apalagi di sistem negara kita ini yang namanya tingkat daerah dengan tingkat pemerintah pusat itu agak berbeda. Kalau pendidikan yang ditangani oleh daerah itu fasilitasnya luar biasa dikasih kepada misalnya kayak di sekolah SMP misalnya SD atau SMA itu fasilitas dari kabupaten itu luar biasa dikasih. Sementara kita yang di madrasah itu sangat kurang sekali dari pemandangan pemerintah daerah. Sedangkan biaya pendidikan itu lebih banyak digelontorkan kepada daerah provinsi dan juga kepada daerah kabupaten. Yang sementara biaya pusat di kita di Kementerian Agama itu fasilitasnya sangat kurang sekali. Kadang-kadang terkendala juga Bu di akreditasi sekolah. Kadang kita harus memaksakan diri untuk menjadi standar daripada akreditasi sekolah. Dan juga pun sistemnya pun dari tahun ke tahun, dari satu akreditasi ke masa itu juga agak berbeda dengan masa-masa yang awal dulu. Terkadang kita juga dari madrasah harus memaksakan diri untuk memenuhi syarat-syarat yang distandarkan oleh Badan Akreditasi. Sudah dukungan pemerintah buat kita yang di Departemen Agama itu sangat kurang sekali. Itu bagaimana Bu, seandainya itu solusinya itu bagaimana yang untuk supaya menjadi semangat kita buat memenuhi segala syarat akreditasi sekolah. Itu saja Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Zulkarnain ini menganalisisnya ya. Iya. Baik. Jadi perkembangan pendidikan di Indonesia ini kalau dilihat ditinjau dari kualitas pendidikan di kawasan perkotaan dan di kawasan pedesaan kan kita nggak bisa kita pungkiri karena kita juga harus menjabarkan setiap kelebihan dan kekurangan pendidikan di kota itu apa, di desa itu apa. Kemudian pasti dari yang kayak Pak Zulkarnain ini sampaikan
Bahwasanya dari segi fasilitas sudah pasti itu di kota akan mendapatkan fasilitas yang dirasa cukup daripada kita di desa ya, itu kalimat ininya. Nah, tetapi pendidikan ini di kota itu kan bukan berarti lepas tanggung jawab dan nggak ada memiliki celah kekurangan. Pasti ada celah yang ditemukan kekurangannya yang mungkin saja tertutupi oleh yang ada di kualitas untuk di desa. Baik, masalah Kementerian Agama dengan kita maksudnya Kemendikbud berarti Bapak Ibu, itu bukan masalah baru, tetapi kami juga di institusi, saya sebenarnya tim akreditasi di IAIN Lusmawi. Jadi permasalahannya sama, Kementerian Agama harus mengikuti standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan dari BAN-PT. Nah, dan tidak dilihat culture-nya, kita misalnya di Aceh pun bukan di kota Banda Aceh, tetapi misalnya kayak kita di Losmawi atau mungkin di Takengon atau mungkin di Melabo dengan fasilitas yang belum memadai seperti di UIN Araniri atau Universitas Syah Kuala misalnya. Nah, kalau di madrasah, apa perbedaan dari BAN-PT dengan BAN-SM? Perekrutmen BAN-SM ini itu untuk provinsi, Bapak. Misalnya untuk Aceh, memang diusahakan asesornya adalah orang Aceh. Jadi memang yang mengetahui culture-nya Aceh. Memang yang mengetahui, oh wilayah ini ternyata masih terdampak pada SM3T, 3T-nya. 3T-nya terluar, tertinggal, dan terdalam ya. Gitu kok nggak salah saya. Nah, kalau misalnya asesor BAN-PT itu adalah asesor yang memang seluruh Indonesia. Jadi mau dia orang Aceh juga nggak akan penilaian tetap sama. Kalau memang 0, 0, kalau 4, 4. Nah, itu kelebihan dari akreditasi dari BAN-SM. Cuman ini namanya kebijakan. Kalau kucuran dana memang Pak, itu memang kebijakan pimpinan dari Kementerian Agama dan pimpinan dari Kemendikbud yang saya tidak berani memasuki ranah tersebut. Memang saya akui untuk kita di Kementerian Agama memang sangat kurang. Tapi ini udah ada program dari Kementerian Agama yaitu Madrasah Reform. Saya termasuk adalah instruktur nasional untuk mata pelajaran matematika dan ini saya hari Senin akan melaksanakan pelatihan untuk fasilitator daerah. Fasilitator daerah untuk MI. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang dikirim hari Senin ke Banda Aceh, kita untuk memang madrasah ibtidaiyah kita memberi pelatihan kepada mereka untuk disampaikan kepada MGMP. Jadi program ini memang PKB dari Kementerian Agama akan berlangsung pada MGMP sekitar bulan Oktober nanti semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai ke Bapak Ibu semua. Begitu Pak Zulkarnaini, mohon maaf kalau tidak puas dengan jawabannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, baik. Ada lain Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Bu Mimi. Ada ya, Bu Mimi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oh, Bu Rosmiati, silakan suaranya. Ya. Silakan Bu. Jadi yang pertama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnaini tadi. Ya. Sebaiknya, mohon maaf ini Bu, sebaiknya bahannya boleh di-share sebelum perkuliahan kita mulai. Jadi itu mungkin akan lebih kita bisa buka-buka dulu lah sebelumnya. Karena beberapa dosen juga ada yang seperti itu. Nah, yang kedua, menanggapi sedikit apa yang ditanyakan oleh Pak Zulkarnaini tadi, kenapa kita mungkin sedikit berbeda, jangankan kota dan desa, ya, yang namanya Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama itu memang dari dulu seolah-olah kita ini kan termarginalkan, seolah-olah ya, mungkin tidak, tapi pada kenyataannya seperti itu. Pernah disampaikan oleh beberapa orang yang mungkin paham tentang ini, katanya dana yang dikucurkan itu pada dasarnya ke Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama itu dari pusat mungkin sama. Tetapi karena di Kementerian Agama ada
apa namanya ya, instansi lain selain madrasah. Kita ada KUA, ada Siskohat, ada penyuluh dan sebagainya, makanya dana itu akhirnya terbagi-bagi. Sedangkan yang ke Dinas Pendidikan, mereka khusus misalnya hanya untuk sekolahnya saja gitu. Makanya jangan heran masih baru sekolahnya 3 tahun dibangun, kemudian dirobohkan lagi untuk direhab kembali gitu. Sementara di madrasah 10-20 tahun itu sekolahnya jangan harap gitu akan diperbaiki, direnovasi atau apalah. Jadi memang seperti itu. Itu yang saya tahu ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada Ibu, yang pertama, di madrasah sampai saat ini belum ada penambahan dana, belum ada istilahnya begini, kalau akreditasinya A, pantas uangnya banyak, itu tidak ada Bu. Masih sejumlah siswa. Jadi masih sejumlah siswa. Misalnya di madrasah saya ini ada siswa lebih kurang 435 misalnya. Jadi ya dikalikan, kalau MI kan 900.000 per siswa. Nanti kalau SMP mungkin atau NTS 1.100.000 per siswanya. Masih seperti itu Bu. Cuman untuk tahun ini mungkin ya program Madrasah Reform itu sudah ada yang namanya dana bos kinerja dan afirmasi. Benar Ibu. Iya, sudah ada itu kan. Untuk Aceh Utara kebetulan ada 36 madrasah yang dapat. Bukan karena kinerja sih kalau kita lihat. Katanya kemarin itu yang cepat mengisi ERKAM. Oh iya, ERKAM ya. Ya, ERKAM-nya. Jadi elektronik rencana kerja anggaran madrasah. Jadi itu yang mungkin yang dapat ya. Jadi kedepannya kita kan tidak tahu, mungkin saja yang kinerjanya bagus gitu kan. Kemudian untuk akreditasi ini sendiri Bu, ada perbedaan yang signifikan dalam 2 tahun ini. Jadi kalau dulu perbedaan yang mendasar itu yang pertama dari poin-poin yang menjadi dasar penilaian atau instrumennya, dulu kan lebih ke sarana. Kalau sekarang kan lebih ke kinerja. Ya, benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tim penilainya. Jadi termasuk di tempat saya ini, di madrasah saya, dulu istilahnya gini Bu, dulu mudah gitu untuk dapat nilai A. Benar. Ya, mudah sekali. Yang sekarang jangankan untuk dapat nilai A, dapat nilai B itu kan harus penuh perjuangan. Harus dengan usaha yang maksimal, belum tentulah bisa dapat nilai B. Jadi begitu yang kita lihat beberapa teman yang sudah melaksanakan akreditasi ini. Jadi memang agak lebih ketat lah dalam segi penilaian gitu. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Bu. Jadi di awal tahun kemarin madrasah saya ini Min 25 Aceh Utara termasuk salah satu madrasah yang prioritas akreditasi tahun ini, tahun 2021, dan kita sudah ikut sosialisasi waktu itu di Hotel Lido bersama dengan Pak yang dari provinsi itu Bu, yang ban provinsi. Iya. Pak Makmun ya. Iya benar. Dengan Bapak itu, jadi tiba-tiba sekarang madrasah kami itu sudah tidak masuk Bu. Kita lihat pun di EMIS atau di data manapun madrasah Anda tidak termasuk yang diakreditasi. Nah, seperti itu keluarnya, Bu. Sudah Ibu konfirmasi? Saya sudah konfirmasi ke yang di Kabupaten Pak Yatim ya namanya. Saya sudah konfirmasi ke Pak Yatim, katanya nanti mungkin Bu akan ada jatahnya Ibu bukan tambahan. Bukan, saya jawab, memang yang prioritas. Maksudnya begini Bu, kalaupun kami akan diakreditasi tahun ini, di mana kami mau mengisi? Karena kan kita nggak bisa isi manual nih sekarang. Benar. Jangan nanti tiba-tiba tiba-tiba kami sudah disuruh isi waktunya misalnya 2 hari atau bagaimana? Itu kan gimana ya? Kenapa bisa tiba-tiba data atau sekolah kami itu menghilang? Dan bukan hanya saya aja Bu,
beberapa sekolah di Aceh Utara mengalami hal yang sama. Yang sebelumnya sudah ikut sosialisasi dan kami memang prioritas, bukan yang tambahan, tiba-tiba sekarang namanya itu sudah tidak ada gitu. Jadi mau input data apapun kami sudah tidak bisa. Jadi seperti itu Bu, mohon pencerahannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zulkarnain dan Bapak Ibu semua, tadi Bu Rosmiati sudah bantu kita memberikan pencerahan. Yang pertama terkait masalah kucuran dana, kebijakan antara Kementerian Agama dengan Kemeristek kalau di PTK perguruan tinggi, sedangkan kalau kita di Kemendikbud. Nah, benar yang disampaikan Bu Rosmiati, saya sepakat. Bahwasannya kita nih banyak terpecah belah di Kementerian Agama ini, banyak udah masuk Kementerian Agama, Dirjen Bina Islam beda, Bina Kristen lagi, Bina Hindu kan ada lagi GTK-nya. Jadi ada banyak bagian sub-sub yang dibagi. Padahal diplotkan tetap ini untuk Kementerian Agama, bukan diplotkan tetap ini untuk apa saja. Nah, kalau Kemendikbud tetap ini memang untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang khusus. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi masalah dana, berarti ini berbeda sistemnya ya Bu Rosmiati. Terima kasih atas ilmunya, karena kalau di perguruan tinggi ketika akreditasi itu meningkat, maka kucuran dana juga bertambah, tidak banyak tetapi sesuai tingkatan dari peningkatan akreditasi tersebut. Nah, kemudian, masalah ini, saya tidak pernah memang menemukan permasalahan seperti Bu Rosmiati, dia udah jadi prioritas kok tiba-tiba hilang dari aplikasi. Itu memang buat saya heran, tapi nanti saya bisa bantu ya Bu, nanti bukan bantu saya, tapi saya bisa bantu bertanya pada teman saya yang asesor Ban SM, bisa mungkin ditanyakan kebijakannya sama langsung Dewan Eksekutif asesornya ya Bu ya. Nanti saya coba tanya Bu Rosmiati, karena itu di luar ranah saya nggak berani menjawab kenapa itu terjadi. Kemudian yang terakhir masalah madrasah reform tadi, saya masuk di komponen 3 yaitu instruktur nasional untuk memberikan fasilitator provinsi dan fasilitator daerah. Hanya saja waktu di fasilitator provinsi saya untuk mata pelajaran matematik, sedangkan ini untuk literasi di MI. Nah, kegiatan ini akan berlangsung, semoga sekolah-sekolah ibu mendapatkan tambahan untuk kuota MGMP, jadi semakin banyak teman-teman kita dari MI atau madrasah mendapatkan ilmu yang maksimal dari program madrasah reform ini. Karena seperti kita ketahui, kucuran dana dari World Bank ini sangat besar dan kita berharap semua sampai ke akar-akarnya, sampai ke siswanya supaya tidak terbuang sia-sia, karena nanti yang bayar anak cucu kita hutang piutang kepada World Bank ini. Kemudian masalah kinerja. Nah, itu masuk di komponen 1 ya Bu Rosmiati, kalau nggak salah ERKAM itu komponen 1 dari madrasah reform. Nah, memang penilaian sekarang kinerja itu memang masuk dalam penilaian ERKAM. Jadi memang pengarahannya akan ke sana nanti ketika. Tapi saya nggak tahu kenapa kayak Ibu Kalimat tadi. Apakah yang lebih cepat mengisi ERKAM, dia yang lebih duluan ya Bu ya. Tapi itu saya nggak bisa konfirmasi, saya bukan di komponen 1. Nah, kemudian apa tadi, ada satu lagi yang saya lupa catat. Apa ya Bu? Lupa tadi ya. Perbedaan kalau dulu kan akred itu kayaknya hanya sekedar yang penting sudah sampai masanya. Terus datang asesornya, tidak sampai setengah hari selesai, nilai pun lebih gampang dibanding yang sekarang gitu kan? Iya benar. Nah itu memang komitmennya para asesor yang sedang ditugaskan Bapak Ibu, karena memang kualitas mutunya harus ditingkatkan. Kayak saya bilang tadi di awal, kalau dulu kita luring tatap muka nih sama asesornya, ayo Pak silakan duduk, mau minum apa, di servis, full servis, yang bagian prasmanan siapa nih, ayo cepat, ruangan bapaknya harus ini. Itu memang kerja kerasnya di situ, bukan di dokumen. Tapi dengan daring ini malah lebih
ketat lagi, apalagi pakai aplikasi sistem akreditasi kita. Memang Bu, Bapak Ibu semua, nggak bisa kita pungkiri. Tadi saya udah katakan juga. Nah, abad ke-21 ini kita semua harus bekerja dengan komputer, bekerja dengan teknologi, bekerja dengan aturan SOP, bekerja dengan segala hal yang terstruktur. Apa yang terstruktur itu? Seperti tadi, sarananya dari perencanaan sarana, dari pelaksanaan pembelian sarana, dari evaluasi sarana sampai RTM-nya itu harus dinilai. Jadi dari awal tugas berat memang sebagai pimpinan kepala sekolah, pimpinan madrasah dan pimpinan sekolah untuk bertanggung jawab terhadap akreditasi sekolah ini. Sama juga kalau di prodi, di program studi di masing-masing institusi begitu juga. Makasih Bu Rosmiati tambahan ilmunya. Yang lain ada Bapak Ibu? Bu, ada sedikit sekedar informasi. Ini di kelas ini kebetulan mungkin nanti ada yang jumpa Ibu di Banda Aceh. Ada calon Fasda nih, satu orang nih Pak Zulkarnaini tadi dari Min 22. Ya. Bapak literasi. Satu orang lagi. Iya, satu orang lagi Cut Fatmah Hanum Bu dari kepala Min 13. Oh iya, insya Allah kita jumpa di sana Bapak Ibu hari Senin. Ada 3 di sini, yaitu Bu Fatma, lagi Pak Fadli juga termasuk. Saya di bidang sayurnya Bu. Bapak masuk sains, numerasi atau literasi? Science. Oh, saya kena di numerasi nggak apa-apa, tapi insya Allah kita jumpa di sana. Terus Pak Fadli di mana? Pak Fadli ada juga Bu. Pak Fadli, Bu Fatma. Numerasi atau literasi? Kalau Pak Fadli? Kalau Bu Cut Fatma, kalau tidak salah IPA ya, sains juga ya? Oh sains, berarti semua masuk ke sains. Di sains itu ada 3 instruktur nasionalnya, satu bahasa satu memang ahli sains dari dosen dari IAIN Rusmawi, nggak apa-apa. Nanti tanya aja, semua selesaikan di sana. Memang tugas kami sebagai instruktur nanti untuk memberi fasilitasi kepada Bapak Ibu semua. Oke, ada yang bertanyain Pak Yusuf? Ada yang bertanyakan Pak Yusuf? Pak Zahiri? Ibu-ibu? Ada yang bertanyakan atau sudah paham? Baik ya. Bu, Assalamualaikum. Oke, Pak Zahiri. Di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, menyangkut dengan akreditasi madrasah, itu ada 8 standar yang akan dievaluasi. Iya. Itu salah satu. Kalau kita sangat-sangat minim atau kekurangan menyangkut dengan standar sarana prasarana. Jika satu kelas yang kosong atau ada satu labor, katakanlah tingkat MA itu biasa labor 1, Bu. Ya. Kalau itu kita tuliskan labor IPA, labor atau labor fisika, serta labor biologi dan EBA, itu diakui tidak di dalam standar sarana, Bu. Berarti satu lab kita buat 3 lab. Oke. Di sini yang ada kami lab IPA. Kalau sampai nanti itu mungkin yang ingin kami sampaikan, Bu. Oke. Masalahnya gini, Pak. Kalau misalnya kita ini daring, biasanya dibuat live Zoom. Artinya asesornya minta, Pak Zahiri, saya mau Pak Zahiri bawakan HP-nya ke ruang kelas. Tolong Pak Zahiri, ke ruang kelas, ke ruang lab, tunjukin mana lab ini, mana lab itu. Nah, itu yang permasalahan pertama kalau misalnya kita jumpa dengan asesor yang agak kritis. Nah, saran saya, Bapak Ibu bisa memodifikasi ruang kelas untuk menjadikan 3 lab. Kan itu ruang kelas kan ada beberapa. Nanti bisa dimodifikasi, ada pojok kelas yang menjadi lab apa. Itu kalau saya. Kalau memang keterbatasan itu. Tapi sebenarnya begini, Pak. Kalau misalnya tidak ada, artinya itu menjadi masukan. Kita gini-gini, jadinya seperti masalah tumpang tindih. Sebenarnya kita bisa saja melaporkan tidak ada, agar nantinya jadi masukan ke asesor bahwasanya sekolah MAN 1 Aceh Utara ini belum ada lab ini. Jadinya ditambah sarana prasarananya ke situ. Cuman apalagi yang jadi masalah kita jadinya ke penilaian. Jadi ini kayak siling malakama. Tak pegah salah, anak tak pegah salah. Tanyaan. Jadi itu kebijakan dari sekolah. Kalau saran saya gitu. Cuman kalau misalnya Bapak tempatkan satu ruang kelas menjadi 3 sarana dan prasarana, takutnya nanti waktu live Zoom oleh asesornya nanti nggak menerima. Nah, gitu.
Baik. Oke, terima kasih banyak, Bu. Apalagi ada lagi Bapak Ibu, silakan. Bu, apa namanya ya, mungkin menambahkan atau ingin menanyakan juga pada Ibu. Jadi untuk sekarang ini 2 tahun ini kan bukan lagi 8 standar itu yang menjadi penilaian dalam akreditasi. Jadi sarana itu hanya 10% kalau tidak salah, atau 15 gitu ya, 10 ya Bu ya? Iya benar. 10% untuk tingkat MI yang wajib ada itu kantor kepala madrasah, kantor guru, UKS dan BK. Bahkan lab tidak menjadi penilaian, pusaka tidak menjadi penilaian. Itu yang disampaikan ketika kami sosialisasi. Nah, yang poin mendasar yang dinilai adalah mutu lulusan, menyangkut dengan kedisiplinan dan sebagainya, itu siswa lah, lebih ke siswa, kemudian mutu guru 35%, dan manajemen kepala madrasah itu kalau tidak salah 20 atau 25%. Jadi sarana sekarang hanya 10%. Jadi Bapak Ibu yang belum diakreditasi tidak perlu khawatir dengan sarana. Yang wajib ada itu kantor kepala madrasah, kantor guru, UKS, dan ruang BK. Itu untuk MI ya, mungkin untuk MA tambah lab mungkin. Jadi itu atau nanti dari Ibu ada tambahannya. Terima kasih. Ya benar Pak Bu Rosmiati. Jadi Pak Zahiri itu dikondisikan, tapi sebenarnya secara umum kalau persennya saja untuk penambahan lab itu mungkin seperti tadi, apakah lab itu menjadi prioritas kepentingan madrasah. Nah, jadi prioritas kepentingan madrasah, maka ada baiknya dipersiapkan dan dipersiapkan seperti saya bilang tadi, jangan sampai menyiksa batin kita sendiri. Jadi benar-benar kalau misalnya pas ada live Zoom, kalau memang ada, kita tunjukkan ini. Artinya kita siap, sedia. Pak Zahiri, ada lab nggak? Oh ada. Saya mau lihat nih, misalnya. Jadi udah siaga. Tapi kalau nggak ada juga, yang kayak tadi, poin dari sarana prasarana itu apa saja yang harus dipelajari? Gini Bu, biasa kami yang sudah kemarin itu satu ruangan kami start, kami buat ruang OSIN, kami buat ruang kesiswaan, kami buat ruang UKS. Begitu tim pemeriksaan itu yang dianggap satu ruang. Karena dia hitungannya ini Pak, hitungan kali hitungan luas ruang Pak, luas ruangnya berapa kali berapa. Jadi standar, sekarang udah 9 kriteria, di 7 standar itu memang dihitung. Ruang mahasiswa itu harus, ruang untuk untuk kepala prodi itu harus 4x4 misalnya. Memang perkaliannya. Nah, cuman kayak seperti Bu Rosmiati, ini kan udah 2 tahun berjalan, dan 2 tahun ini kita tidak memakai lagi 8 standar, tapi hitungannya persenan juga dinilai Bapak, seperti sarana dan prasarana. Berarti Bapak udah mau mengajukan atau akan divisit Pak Zahiri? Saya kemarin Bu 2019 kita sudah selesai Bu. Itu persiapan di 2024 nih Bu. Oh iya, berarti kita pakai yang baru Bapak, Insya Allah. Iya. Benar. Kayak itu Bu yang baru. Baik, ada lagi? Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi saya mau masuk kelas yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruang Zoom ini dengan waktu yang sangat sibuk, yang ada di sekolah, yang di rumah, yang sedang mengerjakan kewajiban wajibnya. Semoga kita semua sehat-sehat Bapak Ibu, terhindar dari penyakit ini atau wabah COVID ini ya. Kami doakan semuanya. Baik, kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan atas penyampaian saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.